isu masalah, isu kebijakan, dan tahap perumusan. Artinya, kita akan melihat bagaimana sebuah masalah yang awalnya terjadi di masyarakat bisa berkembang hingga akhirnya ditangani melalui kebijakan pemerintah. Kesehatan bukan hanya soal medis, tapi juga merupakan hak setiap warga negara. Kebijakan kesehatan hadir untuk menjamin hak tersebut melalui regulasi, alokasi sumber daya, dan tindakan nyata pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali hanya melihat kesehatan dari sisi penyakit saja. Padahal, tidak semua masalah kesehatan bisa diselesaikan secara individu, sehingga membutuhkan peran pemerintah. Melalui kebijakan kesehatan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan juga merata. Kebijakan ini dapat berupa regulasi, program kesehatan, maupun penyediaan anggaran. Dengan adanya kebijakan yang tepat, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, sebelum ada kebijakan, harus ada masalah pemanusiaan. Apa yang membuat sebuah gangguan kesehatan menjadi masalah yang patut diperhatikan negara? Tidak semua masalah kesehatan langsung menjadi isu publik. Ada proses dan kriteria tertentu sebelum suatu masalah dianggap penting dan layak untuk ditangani oleh pemerintah. Lalu, pertanyaannya adalah, kapan sebuah masalah kesehatan dianggap penting untuk ditangani oleh negara? Mengapa tidak semua masalah langsung menjadi perhatian pemerintah? Untuk menjawab hal tersebut, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman mengenai isu masalah kesehatan. Definisi isu masalah. Masalah kesehatan adalah kesenjangan antara kondisi kesehatan yang diharapkan dengan kenyataan yang ada. Namun, tidak semua masalah kesehatan pribadi menjadi isu publik. Kriteria masalah kesehatan. Besarnya masalah, seberapa banyak orang yang terdampak, contohnya pandemi. Keparahan, seberapa tinggi tingkat kematian atau kecacatan yang ditimbulkan. Publik koroner, apakah masyarakat merasa terancam atau cemas dengan kondisi tersebut? Contoh kasus, misalnya, meningkatkan angka stunting di sebuah daerah. Ini bukan lagi masalah keluarga masing-masing, tetapi menjadi isu masalah kesehatan nasional karena mengancam kualitas generasi masa depan. Isu kebijakan politik, pergeseran masalah ke kebijakan. Lalu, kapan masalah kesehatan tadi naik kelas menjadi isu kebijakan? Jawabannya adalah ketika masalah tersebut membutuhkan campur tangan otoritas publik untuk menyelesaikannya. Karakteristik isu kebijakan. Ada perdebatan mengenai solusi yang harus diambil, yang melibatkan konflik kepentingan, misalnya kebijakan pajak rokok untuk kesehatan versus kepentingan ekonomi industri, membutuhkan alokasi anggaran dan kekuatan hukum. Poin-poin penting adalah isu kebijakan lahir dari tekanan kelompok kepentingan, lalu media massa atau kesadaran politik pemerintah bahwa masalah tersebut tidak akan dan tidak bisa selesai hanya dengan sendirinya tanpa adanya aturan-aturan yang formal. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tahap awal proses perumusan kebijakan kesehatan, yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan.
Keduanya berfokus pada bagaimana sebuah isu masalah kesehatan bersaing dan mulai dirancang menjadi solusi konkret. Tahap yang pertama yaitu agenda setting atau penyusunan agenda. Ini adalah tahap kompetisi di mana ribuan masalah kesehatan bersaing untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Hanya masalah dengan bukti data yang kuat dan dukungan politik besar dari masyarakat, media, atau kelompok kepentingan yang berhasil masuk ke agenda resmi. Contohnya seperti COVID-19 cepat masuk agenda karena data kasus melonjak dan tekanan publik. Tahap yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Setelah agenda disetujui, masuk fase perancangan solusi. Para ahli, akademisi, dan praktisi berkumpul untuk mencari alternatif solusi seperti membuat undang-undang baru seperti regulasi vaksinasi wajib, lalu memberikan subsidi seperti JKN, lalu memberikan subsidi seperti program JKN untuk obat gratis, dan yang terakhir melakukan kampanye edukasi seperti gerakan Posbindu untuk deteksi dini. Prinsip utamanya adalah setiap alternatif dievaluasi melalui cost benefit analysis atau biasa disebut dengan analisis biaya dan manfaat, memastikan solusi efisien dan berkelanjutan. Bagian ini menekankan bahwa perumusan kebijakan bukan sekedar ide, namun proses rasional berbasis bukti untuk mengubah isu menjadi aksi nyata. Nah, kita sudah melihat pada slide bahwa ada 5 tahapan dalam perumusan kebijakan kesehatan. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu mulai dari formulasi hingga evaluasi kebijakan. Masuk ke tahap yang ketiga, formulasi kebijakan. Setelah kebijakan dirumuskan atau dibuat dalam bentuk draft solusi, tahap selanjutnya adalah adopsi kebijakan atau legitimasi. Artinya, kebijakan tersebut harus disahkan secara resmi, misalnya melalui tanda tangan pejabat atau persetujuan lembaga legislatif. Tanpa proses ini, kebijakan belum memiliki kekuatan hukum yang tidak bisa dijalankan. Yang keempat, yaitu implementasi kebijakan. Setelah disahkan, kebijakan kemudian diimplementasikan. Artinya, kebijakan mulai dijalankan di lapangan seperti di puskesmas, rumah sakit, maupun sekolah. Pada tahap ini, peran tenaga kesehatan dan masyarakat sangat penting agar kebijakan bisa berjalan secara efektif. Nah, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu evaluasi dan monitoring. Setelah kebijakan dijalankan, tahap terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Kita melihat apakah kebijakan tersebut berhasil, misalnya apakah angka penyakit menurun atau apakah masyarakat merasa puas. Nah, dari hasil evaluasi ini penting karena akan menjadi bahan perbaikan kebijakan ke depan, bahkan bisa memunculkan masalah baru yang perlu kita tangani. Jadi, tahapan akhir ini sangat penting karena menentukan apakah kebijakan benar-benar efektif atau tidak dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa perjalanan dari keluhan seorang pasien hingga menjadi sebuah peraturan menteri adalah proses yang sangat kompleks. Dimulai dari identifikasi isu masalah, berlanjut menjadi perdebatan dalam isu kebijakan, dan akhirnya dikristalisasi dalam tahapan perumusan. Pesan utama yang dapat kita sampaikan yaitu kebijakan kesehatan yang baik harus berbasis data atau evidence-based policy dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan hanya sekedar administrasi. Memahami alur ini penting bagi kita agar kita tahu di mana posisi kita bisa berkontribusi dalam memperbaiki sistem kesehatan bangsa.